Beshem Ha'af ben Veruah HaKodesh, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom, kita mempelajari Gematria Ibrani, simbol dan signifikansi angka 7 di dalam Alkitab untuk bagian yang kedua.
7 adalah simbol pengampunan dan penyelesaian dan keselamatan. Di bagian yang kedua ini, kita memandang angka 7 sebagai simbol penyelesaian. Angka 7, Sheva atau Sif'ah, sangat menonjol di seluruh Alkitab, mulai dari penciptaan dunia, dalam 7 hari hingga hari raya Shavuot, Pentakosta, yang dirayakan pada akhir dari musim semi untuk menuju kepada musim panas. Yang secara harfiah, Shavuot berarti 7 minggu. 7 menjadi angka yang penting di dalam Alkitab, melambangkan penyelesaian. Mazmur 119 ayat 164. Sheva bayom hilalticha al mishpetei sitkecha. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Angka 7 adalah simbol yang umum untuk segala yang berhubungan dengan Allah dan merupakan angka religius favorit di kalangan Yahudi. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 periode penciptaan. Dan pada hari yang ketujuh, Allah menguduskan satu hari yang khusus sebagai Syabat atau hari penghentian. Kejadian 2 ayat 1-4. Fayekulu hasyamayim vhaaretz fekol sifaan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Fayachal bayom hasyevi'i melakto asher asa. Fayishbot bayom hasyevi'i mikol melakto asher asa. Ketika Allah pada hari yang ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah dia. Fayishbot. Dari sini kita menemukan kata sabat pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayat 3. Fayafarek Elohim et yom hasyevi'i fayekadesh oto kivu syafat mikol melakto asher bara Elohim la'asot. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti. Ia bersyabat dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ayat keempat, Ele toledot hasyamayim vhaaretz behi baream beyom asot Adonai Elohim eretz vesyamayim. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Kejadian pasal 2 secara khusus menyebut hari yang ketujuh, Yom Shevi'i atau Yom Syabat, di mana Allah telah berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya, dan seperti dengan berkat sebelumnya pada hewan dan manusia, dia sekarang memberkati hari yang ketujuh ini dan membedakannya dengan 6 hari yang lainnya. Sehingga hari yang ketujuh menjadi hari perhentian atau hari Syabat. Dan hari ini mendapatkan perlakuan khusus pada masa Eksodus menjadi hari bagi bangsa Israel untuk beribadah kepada Allah. Kita baca Keluaran 20 ayat 8-11. Zachor et yom hasyabat vekadesho. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sheshet yamim ta'avot ve'asita kol melakteha. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Ayat 10. Veyom hasyevi'i syabat ladonai Elohecha. Lo ta'aseh kol melacha. Ata uvincha, uvitecha, avdecha, ve'amatcha, uvehemtecha, ugerecha, asher bisharecha. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Ayat 11. Ki sheshet yamim asah Adonai et hasyamayim vhaaretz et hayam ve'et kol asher bam. Fayanach bayom hasyevi'i alken berach Adonai et yom vayekatshehu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan dia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Sekarang kita mempelajari angka 7 sebagai angka kekudusan ibadah Israel. Kandil atau kaki dian yang berada pada kemah suci atau di dalam bait Allah memiliki 7 lampu.
tindakan pendamaian dan pentahiran diselesaikan dengan 7 kali percikan. Pengukuhan Sabat Yahudi termasuk tahun Syabat dan tahun Yobel berdasarkan perhitungan angka 7. Demikian pula masa-masa pentahiran dan perkabungan senantiasa menggunakan angka 7. Terlalu banyak angka 7 dalam Alkitab untuk dikutip satu demi satu. Kita baca ayat yang menulis tentang pelita. Keluaran 25 ayat 37. Ve'ashita et neroteha, shiv'ah ve'he'ela, et neroteha he'ir al ever paneha. Haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu, dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu, sehingga diterangi yang di depannya. Kita baca juga Keluaran 29 ayat 37. Shiv'at yamim techaber al hamisbeah, vekidashta oto vehaya hamisbeah. Kodes kadashim kol hanogea bamisbeah yikdas. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mesbah itu. Haruslah engkau menguduskannya, maka mesbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mesbah itu akan menjadi kudus. Kita baca Keluaran 34 ayat 18. Et hak hamatsot tishmor shiv'at yamin tochal matsot asher shiviticha lemo et kodesh ha'aviv. Ki bakodesh ha'aviv yatsata mimitzrayim. Pada hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara 7 hari lamanya. Engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Aviv. Sebab pada bulan Aviv itulah engkau keluar dari Mesir. Kita baca Keluaran 34 ayat 22, bicara mengenai hari raya Pentakosta. Vechak Shavuot ta'ase lecha bekurei ketsir chitin vechak ha'asif tekuvat hasyana. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran, dari penuaian gandum haruslah kau rayakan. Juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Kita baca Imamat 4 ayat 6 berkaitan dengan pengudusan. Fataval hakohen et etzba'o, badam vehiza min hadam sheva be'amin, livnei Adonai, et benei parochet hakodes. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkan sedikit dari darah itu 7 kali di hadapan Tuhan, di depan tabir penyekat tempat kudus. Selanjutnya kita membahas signifikansi angka 7 yang lain. Ada ratusan koneksi lain ke angka 7, dan saya akan memerincikan beberapa hal yang paling kuat dan menonjol untuk angka 7 itu. Perhatikan, ayat pertama Taurat terdiri dari 7 kata. Kejadian 1 ayat 1. Bereshit bara Elohim et hasyamayim ve'et haaretz. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, Syabat jatuh pada hari yang ke-7 dalam seminggu. Dan setiap Syabat ada 7 orang yang dipanggil untuk membacakan Taurat, yang disebut dengan Aliyot. Yang ketiga, ada 7 hukum yang disebut hukum Nuh, Seva Misfot Benei Noah, dan ini berlaku bagi seluruh umat manusia. Yang keempat, ada Paskah dan Sukot, dirayakan selama 7 hari di Israel. Imamat 23 ayat 6 dan 34. Yang kelima, ketika kerabat dekat meninggal, orang Yahudi melakukan duduk Sheva yang berarti 7 selama 7 hari. Yang keenam, Musa lahir dan meninggal pada hari yang ke-7, bulan Adar dalam kalender Ibrani. Setiap wabah atau tulah di Mesir berlangsung selama 7 hari. Yang kedelapan, menorah di Bait Suci memiliki 7 cabang. Yang kesembilan, ada 7 hari raya besar dalam tahun Yahudi. 7 hari raya itu adalah hari Paskah yang pertama. Yang kedua, hari raya roti tidak beragi. Yang ketiga, hari raya buah sulung. Yang keempat, hari raya Pentakosta atau hari raya Shavuot atau hari raya 7 minggu. Yang kelima, hari raya awal tahun, peniupan sangkakala
Rosh Hashanah. Yang keenam, Hari Raya Pendamaian. Yang ketujuh, Hari Raya Tabernakel atau Hari Raya Sukkot. Yang kesepuluh, pada pernikahan Yahudi, pengantin perempuan secara tradisional mengelilingi mempelai pria 7 kali di bawah kanopi pernikahan, khupah. Dan ada 7 pemberkatan dan 7 hari perayaan, yaitu Shiva Berachot. Yang ke-11, Israel terkenal karena 7 spesies yang istimewa dihasilkannya: gandum, jelai, anggur, delima, buah ara, zaitun, dan kurma. Ditulis dalam Ulangan 8 ayat 8. Yang ke-12, ada 7 nabi perempuan yang disebutkan di dalam Talmud. Mereka adalah Sarah, Miriam, Deborah, Hannah, Abigail, Hulda, dan Esther. Ada banyak sekali angka 7 di dalam Alkitab untuk dikutip satu demi satu. Bilangan 7 ini mempunyai tempat yang penting di antara bilangan kudus di dalam kitab suci dan dikaitkan dengan penyelesaian, penggenapan, dan penyempurnaan. Dalam kitab Kejadian, Allah dituliskan beristirahat dari pekerjaannya pada hari yang ke-7 dan menguduskannya. Ini menjadi pola Syabat Yahudi sehingga orang berhenti dari pekerjaannya sehari-hari. Keluaran 20 ayat 10. Kemudian ada tahun Syabat, Imamat 25 ayat 2-6, dan juga tahun Yobel yang diikuti 7 kali 7 tahun, Imamat 25 ayat 8. Hari Raya Roti Tidak Beragi dan Hari Raya Pondok Daun atau Hari Raya Sukkot berlangsung 7 hari. Keluaran 12 ayat 15 dan Bilangan 29 ayat 12. Hari Raya Pendamaian berlangsung pada bulan ke-7. Imamat 16 ayat 29. Dan Bilangan 7 sering kali muncul berkaitan dengan upacara keagamaan dalam Perjanjian Lama. Misalnya, memercikkan darah lembu 7 kali. Imamat 4 ayat 6. Dan korban bakaran terdiri dari 7 ekor domba yang berumur 1 tahun. Bilangan 28 ayat 11. Orang sakit kusta yang ditahirkan harus dipercikan 7 kali. Imamat 14 ayat 7. Dan Naaman harus menyelam 7 kali di sungai Yordan. 2 Raja-Raja 5 ayat 10 sebagai tanda kesembuhannya dan sebagai awal dari keimanannya kepada Allah Israel. Dan pembaptisan atau tefillah yang dilakukan oleh Naaman ini menjadi suatu tatanan dalam masyarakat Yahudi berikutnya, bahwa tefillah ini adalah untuk tanda pertobatan, untuk juga tanda bagi orang-orang yang masuk di dalam iman kepada Allah Israel atau beragama Yahudi. Kemudian tentu saja kita mengenal kandil di tempat suci. Kandil di kemah suci memiliki 7 cabang. Keluaran 25 ayat 32. Hunjukan-hunjukan lain tentang angka 7 yang perlu dicatat adalah Tuhan Yesus mengajarkan pengampunan 70 kali 7 kali, yang secara harfiah kita menemukan angka 490, dan Anda tahu tempat kelahirannya, yaitu di Bethlehem, memiliki angka gematria yang berjumlah 490 juga. Ini menandakan suatu pengampunan yang dimulai dari Bethlehem oleh Allah yang inkarnasi dan juga menandakan pengampunan yang harus tuntas sempurna. Di dalam Perjanjian Baru juga mencatat gereja mula-mula memiliki 7 pelayan, Kisah 6 ayat 3, dan Rasul Yohanes menyapa 7 jemaat di dalam kitab Wahyu yang ditulisnya, di mana disebut 7 kaki dian emas, 7 bintang, dan ada banyak sekali angka 7 yang bertebaran juga di kitab Wahyu. Maria Magdalena dibebaskan dari 7 roh jahat, Lukas 8 ayat 2. Angka 7 sering dipakai dalam kitab Wahyu untuk menandakan kesempurnaan kekudusan. Dan angka 7 dipakai sebanyak 600 kali di dalam Alkitab. Selanjutnya kita mempelajari angka 7 sebagai angka keselamatan. Yohanes 4 ayat 22. Ki ha-Yeshua min ha-Yehudim hi. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dalam dialog antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria,
Tuhan Yesus mengatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yohanes 4 ayat 22. Pembicaraan antara orang Yahudi dan seorang perempuan Samaria ini mengandung referensi terselubung kepada nomor 7 yang melambangkan kesempurnaan atau kelengkapan dalam wawasan Ibrani. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, angka 7 muncul dalam konteks penyembuhan dan keselamatan dan pengampunan. Dalam hal ini, Rasul Yohanes juga menggunakan simbol angka 7 untuk menyoroti keselamatan dunia melalui Tuhan Yesus Kristus. Setelah Tuhan Yesus berbicara tentang memberikan air hidup, mayim chayim, atau bahasa Yunaninya hudatos zontos, kepada perempuan Samaria itu, ia mengatakan kepadanya, "Engkau sudah memiliki 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukan suamimu." Yohanes 4 ayat 18. Para penafsir cenderung berfokus pada kemungkinan simbolisme dari 5 suami perempuan Samaria itu sebelumnya. Mungkin sebagai rujukan pada 5 kitab Musa, atau bahkan 5 dewa berhala yang pernah disembah oleh orang-orang Samaria pada zaman Raja-Raja Israel. 1 Raja-Raja 17 ayat 30-31. Namun ada pula yang mencari bukan pada angka 5, tetapi pada angka 7. Sekarang cobalah hitung bahwa perempuan itu telah memiliki 5 laki-laki di dalam kehidupannya dan saat ini dia hidup dengan laki-laki. Maka tentulah laki-laki yang sekarang berada padanya adalah laki-laki yang ke-6. Dan pikirkanlah, pada saat pertemuannya dengan Tuhan Yesus tentulah menjadi laki-laki yang ke-7 di dalam kehidupannya. Tentu saja di sini saya tidak membicarakan soal hubungan yang memiliki konotasi seksual, tetapi laki-laki yang singgah di dalam kehidupannya. Kiasan Namerik dari Injil Yohanes ini menempatkan Tuhan Yesus sebagai sumber sempurna bagi keselamatan, yaitu keselamatan bagi perempuan Samaria itu. Fakta ini, Rasul Yohanes menggarisbawahi hubungan antara 7 dan keselamatan. Ini ketika tepat setelah Yesus meninggalkan Samaria. Ia menyembuhkan putra seorang Galilea pada jam ke-7. Yohanes 4 ayat 52. Injil mencakup rujukan-rujukan ini untuk angka 7. Jumlah lengkap Ibrani untuk menekankan kemampuan Tuhan Yesus untuk sepenuhnya menyelamatkan umat manusia. Referensi Yohanes tentang 7 hal yang berkaitan dengan pemberian air hidup oleh Tuhan Yesus, karena para imam Israel menggunakan air hidup, mayim chayim, bersama dengan ritual darah 7 kali lipat untuk menyembuhkan penyakit kulit. Kita baca Imamat pasal 14 ayat 6-7. Tetapi burung yang masih hidup haruslah diambil bersama-sama dengan kayu aras, kain kirmizi dan hisop, lalu bersama-sama dengan burung itu. Semuanya harus dicelupkannya ke dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air mengalir, air hidup, mayim chayim. Kemudian ia harus memercik 7 kali, seva pa'amim, kepada orang yang akan ditahirkan dari kusta itu. Dalam Injil Yohanes, air hidup, mayim chayim, datang melalui seorang Mesias Yahudi yang penampilannya menandai ke-7 kalinya seorang pria datang ke dalam kehidupan wanita Samaria ini. Kali ini untuk menawarkan kepadanya keselamatan, yaitu dari orang Yahudi. Yohanes 4 ayat 22. Hubungan pada Injil Yohanes, yaitu hubungan antara 7 dan keselamatan, juga mengingatkan kebenangan orang Israel pada zaman Saul. Sebelum bangsa Amon terlibat dalam pertempuran, para penatua Israel meminta, "Berilah kami 7 hari, Shif'at Yamim." Ini untuk memberikan kelonggaran supaya kami mengirim utusan ke seluruh daerah Israel. Dan jika tidak ada seorang pun yang menyelamatkan kami, maka kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu. 1 Samuel 11 ayat 3. Dalam kurun waktu 7 hari, para utusan menemukan Saul, dan dia mengalahkan orang-orang Amon dengan menyatakan sebab pada 7 hari ini, Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel. Teshu'ah be Israel. 1 Samuel 11 ayat 13.
Alkitab Perjanjian Lama menghubungkan 7 dengan keselamatan dan Injil Yohanes mengikuti modus atau preseden ini yang ada di dalam Kitab Perjanjian Lama dalam menghadirkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia. Demikianlah kita sudah mempelajari Gematria Ibrani, simbol dan signifikansi angka 7 di dalam Alkitab, di mana angka 7 adalah simbol pengampunan, penyelesaian, dan keselamatan. Beshem Ha'af, Vehaben Veruah HaKodesh, Ha Elohim Echad, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Yang menjadikan langit dan
ישמור